Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo, salam sehat. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan kiranya kita dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih pada pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudari, pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah manajemen pendidikan khusus kelas A semester 5. Bobotnya ada 4 SKS. Nah, perlu saya beritahukan bahwa sesuai dengan keputusan dari pimpinan IKI Gunung Stoli bahwa pelaksanaan perkuliahan untuk semester ini kita melaksanakannya secara daring. Dan untuk itu khusus untuk mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan 2 aplikasi. Pertama, video belajar ini, dan satunya lagi Google Classroom. Nah, video pembelajaran ini akan saya kirimkan melalui link di YouTube, dan saudara-saudari bisa membukanya, tentu tidak dibatasi oleh waktu. Namun untuk Google Classroom, di sini nanti saudari akan mengirim tugas-tugas yang akan saya berikan, yang pastinya dulu apa yang Anda simak dari video pembelajaran tentu Anda simpulkan, Anda tulis tangan, dan Anda foto dalam bentuk PDF maupun bentuk gambar, kemudian Anda kirim melalui Google Classroom seperti biasanya. Mata kuliah manajemen ini ada 4 SKS, dan tentu nama saya sudah Anda kenal ya dari semester-semester berikutnya juga. Semester sebelumnya kita sudah masuk di mata kuliah yang lain. Nah, untuk standar kompetensi dari mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu mampu menggunakan konsep, mengembangkan dan mengaplikasikan fungsi manajemen pendidikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencakup manajemen peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Nah, ini bisa kita katakan lingkungan pendidikan di sekolah itu sudah termuat di sini semua. Kalau peserta didik, ya tentu siswa-siswanya, kurikulum berkaitan dengan apa yang menjadi sistem pembelajaran di sekolah tersebut. Tenaga kependidikan, tentu ini pegawai-pegawai yang ada di sekolah tersebut. Fasilitas, ya, apa yang menjadi dukungan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut, termasuk juga buku-bukunya dan seluruh yang berkaitan dengan fasilitas yang digunakan di dalam pembelajaran. Pembiayaan pendidikan, tentu swasta dan negeri ada perbedaannya. Kemudian ketatalaksanaan lembaga pendidikan, kalau dia swasta ada yayasannya, kalau negeri dikenal dengan BP3 ya. Kemudian ada hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Ini tidak lepas dari kepala sekolah dan juga pengawas sekolah, yang intinya supervisi itu melihat sejauh mana kinerja setiap guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian deskripsi isi mata kuliah ini yaitu mata kuliah umum dan bersifat wajib ditempuh bagi mahasiswa program pendidikan. Apapun program studinya, ini wajib, terutama juga kita di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.
Kemudian mata kuliah ini membahas konsep dasar peranan dan ruang lingkup manajemen pendidikan, dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup peserta didik tadi, kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas, pembiayaan, pelaksanaannya, kemudian hubungan pendidikan dengan masyarakat, serta kepemimpinan dan supervisi. Jadi ini bisa kita katakan di luar dari bidang ilmu kita. Namun karena kita masuk dalam ranah pendidikan, maka manajemen pendidikan itu wajib kita ketahui, karena kita akan di dalam sekolah itu manajemen ini tetap kita laksanakan. Apalagi kalau kita punya kedudukan struktural, baik itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kalau di SMP ada PKS, ada juga wali kelas dan lain-lain. Jadi ini wajib kita ketahui, apalagi sekarang dikenal dengan Dapodik, data pokok pengajar ya, atau guru, data pokok pendidik. Nah, ini semua berkaitan. Juga pemanfaatan dari manajemen itu kita harus bisa ya sebagai guru. Materi perkuliahan selama 1 semester ada 16 kali pertemuan, namun sebenarnya karena ini 4 SKS maka ada 32 pertemuan, karena sekali pertemuan itu ada 1-2 kali. Nah, kita anggap itu 16 kali pertemuan, walaupun dia 4 SKS tatap mukanya ataupun secara daring. Nah, pertama untuk hari ini atau video pembelajaran pertama ini, kita akan membahas tentang tujuan mata kuliah atau deskripsinya tadi, apa yang menjadi kompetensi dasarnya, tugas-tugas yang harus diselesaikan, penilaiannya bagaimana, buku apa yang kita gunakan, kebutuhan belajar mahasiswa, dan lain-lain. Jadi kita akan bahas selama pertemuan pertama ini, dan tentunya nanti saudara-saudari menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan. Pertemuan kedua yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Pertama, pengertian manajemen pendidikan. 2, peran dan fungsi manajemen pendidikan. Ketiga, ruang lingkup manajemen pendidikan. Pertemuan ketiga itu organisasi lembaga pendidikan. Pertama, ada pengertian dan struktur organisasi lembaga pendidikan. Kedua, jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan. Dan ketiga, kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Berikutnya, manajemen kurikulum, yaitu konsep dasar kurikulum, pengorganisasian kurikulum, ketatalaksanaan kurikulum, dan pengembangan kurikulum. Berikutnya, manajemen peserta didik, dimulai dari konsep dasar manajemen peserta didik, pencatatan data peserta didik, kemudian mutasi dan promosi peserta didik, ketiga atau keempat, layanan khusus. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas manajemen fasilitas pendidikan, dimulai dari pengertian dan jenis fasilitas pendidikan, kemudian pengadaan fasilitas pendidikan, kemudian pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, berikutnya penghapusan fasilitas pendidikan, dan terakhir nanti pelaporan dan fasilitas pendidikan. Berikutnya, manajemen pembiayaan pendidikan, konsep dasar pembiayaan pendidikan, kemudian sumber-sumber pembiayaan pendidikan, perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, pengawasan pembiayaan pendidikan. Pertemuan ke-8 yaitu manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Itu dimulai dari konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Seterusnya UTS
seperti biasanya ya. Nah, itu pertemuan ke-9. Berikutnya di pertemuan ke-10, desentralisasi sistem pendidikan nasional, kemudian manajemen sekolah, kemudian manajemen kelas, kemudian kepemimpinan pendidikan. Masuk ke pertemuan ke-14, yaitu keterlaksanaan lembaga pendidikan dimulai dari konsep dasar dan fungsinya, kemudian prosedur penataan keterlaksanaan, serta sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. Pertemuan ke-16, yaitu kepemimpinan dan supervisi pendidikan, dimulai dasar-dasar kepemimpinan pendidikan, konsep dasar supervisi pendidikan, jenis-jenis supervisi pendidikan, dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Kita tidak tahu, kita ini selain guru, mungkin di dalam sekolah itu kita dapat tugas struktural ya. Contohnya jadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, PKS, koordinator, wali kelas, dan yang lainnya. Tentu kita juga perlu mempersiapkan diri dari beberapa topik-topik yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk buku referensi kita menggunakan Suryo Subroto, yaitu manajemen pendidikan di sekolah, kemudian Suwardi, manajemen pembelajaran, tim dosen administrasi pendidikan UPI, mereka membuat manajemen pendidikan atau berupa buku. Berikutnya Donald, Education Administration Today, dari Mawawi, administrasi pendidikan, kemudian juga administrasi sekolah, Hartati Sukirman, administrasi dan supervisi pendidikan, Hoi Weni dan lain-lain atau kawan-kawan, educational, administration, theory, research, and practice. John Willis dan kawan-kawan tentang supervision, a guide to practice. Kate dan kawan-kawan yang lain, teknik in the clinical supervision and teacher. Yang menjadi tugas, soalnya kalau tatap muka kita ada 4 tugas, namun setelah saya mempertimbangkannya, untuk sementara tugas saudara itu cukup dulu yang tugas rutin. Setiap pertemuan Anda menyimpulkan apa yang menjadi isi video pembelajaran yang saya sampaikan, termasuk hari ini atau yang sedang Anda simak sekarang. Anda simpulkan dan Anda tulis di kertas, dan kemudian Anda foto dan Anda kirim melalui Google Classroom yang akan kita buat ya, boleh dalam bentuk PDF atau JPG atau gambar. Nah, ini kembali ke Anda semua. Jadi nilainya pun nanti bisa Anda dapatkan atau lihat dari Google Classroom yang sudah kita buat itu nanti. Penilaian ya, yang pastinya dulu Anda aktif dalam perkuliahan ya. Untuk mid semester dan atau UTS juga, ujian akhir semester juga tentu sangat berpengaruh. Namun tugas-tugas yang harus Anda selesaikan itu juga sangat penting. Tentu aturan kelas ini khususnya untuk tatap muka, yang pastinya untuk daring ini upayakan dan diusahakan ya, Anda terus mengikutinya. Semua informasi tentang perkuliahan pastinya saya akan kirim melalui WA group ya, melalui WA group. Kemudian untuk materi saya share melalui YouTube dengan video pembelajaran yang akan saya buat termasuk hari ini, dan tugas-tugasnya melalui Google Classroom. Nah, sekali lagi setelah Anda menyimak ini, silahkan disimpulkan, ditulis tangan, tulis tangan ya, bukan diketik, kemudian dikirim atau difoto, dikirim melalui Google
classroom. Nah, itu sepintas dari pengenalan tentang mata kuliah manajemen pendidikan, dan seterusnya nanti kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu mengenai konsep dasar manajemen pendidikan itu, baik dari pengertian, peran dan fungsi manajemen pendidikan, serta ruang lingkupnya atau ruang lingkup dari manajemen pendidikan itu. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau masih kurang dipahami, boleh menghubungi saya melalui via telepon, SMS, WA, juga boleh langsung datang ke ruang prodi. Namun dengan catatan kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu, COVID-19 ini bisa berlalu, sehingga kita bisa kembali kuliah seperti biasanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat selalu mengedepankan untuk Tuhan. Demikian saja untuk hari ini atau pertemuan Sabtu ini. Semoga kita sehat-sehat. Salam untuk kita semua. Ya Home.